menyapa saudara kita yang jauh di Papua, banyak yang mengirimkan SMS, sangat diberkati. Ada saudara kita yang bukan orang Kristen dan menulis SMS mengatakan, saya bukan orang Kristen, tetapi saya mengikuti khotbah Bapak, ceramah Bapak, dan saya diberkati. Jadi kita bersyukur buat orang-orang seperti itu. Siapapun saudara, Anda boleh mendengarkan, mengikuti, dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Amin. Saya mau kita kembali kepada Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Karena dalam pelajaran ini saya mau menjelaskan lebih detail mengenai mengapa Rasul Petrus, bahkan firman Allah juga mengajarkan kepada kita, clothe yourself with compassion. Pakai jubah belas kasihan dalam hidup saudara. Kenapa? Saya mau menjelaskan itu. Karena ternyata itu modal kehidupan, itu modal pelayanan, itu modal kebahagiaan. Bapak Dalai Lama pernah mengatakan, if you want others to be happy, do compassion. Kalau saudara ingin orang lain hidup bahagia, lakukanlah tindakan belas kasihan. And if you want to be happy, do compassion. Dan kalau saudara sendiri mau hidup bahagia, lakukan tindakan belas kasihan. Saya ulangi lagi, ya kan? Katakan kepada teman, if you want others to be happy, do compassion. 1, 2, 3. If you want others to be happy, do compassion. 1, 2, 3. Kalau Anda ingin orang lain hidup bahagia, Anda harus melakukan tindakan belas kasihan. And if you want to be happy, do compassion. 1, 2, 3. Dan kalau saudara sendiri mau hidup bahagia, lakukanlah tindakan belas kasihan. Jadi kesimpulannya, tindakan belas kasihan itu membahagiakan tiga belah pihak. Bukan hanya dua. Yang pertama bahagia yang menerima tindakan belas kasihan. Yang kedua, yang bahagia adalah yang melakukan tindakan belas kasihan. Yang ketiga adalah yang punya perintah, lakukan tindakan belas kasihan juga ikut bahagia. Amin. Oleh karena itu saudara, saya mau menjelaskan ini di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Saya mau mengajak saudara membaca kembali. Di dalam terjemahan saudara dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Dengarkan dalam bahasa Inggris, blessed are the merciful. Diberkatilah orang yang berbelas kasihan. Iya kan? For they will be shown mercy. Engkau sendiri akan menerima atau akan ditunjukkan kepadamu belas kasihan. Jadi jangan terus minta belas kasihan dari orang. Ya kan? Ada orang yang tiap hari doanya hanya, Tuhan berikanlah belas kasihan-Mu. Tuhan bilang, lakukan dulu belas kasihan. Karena hukumnya adalah ketika Anda melakukan belas kasihan, Anda akan menerima belas kasihan. Itu hukumnya. Jadi kalau saudara ingin menerima belas kasihan dari Tuhan melalui orang, Anda harus melakukan perintah Tuhan kepada orang. Amin. Maka benar apa kata Matius 5 ayat 7 dalam terjemahan The Message bilang begini. You are blessed when you care. Saya mau menjelaskan ini penting sekali. Kelihatannya sepele kalimat ini. You are blessed when you care. 1, 2, 3. Anda diberkati ketika Anda punya hati memperhatikan orang. Suami-suami, perhatikan istrimu. Saya yakin semua istri akan mengatakan haleluya. Iya kan? Istri-istri mau bahagia, perhatikan suamimu. Semua suami bilang haleluya. Iya kan? Luar biasa. Yang haleluya paling keras betul-betul menunjukkan dia perlu perhatian. Ya saudara-saudara, ini hukum. Anda pengen diperhatikan, pengen diberkati, itu dimulai dari kita. Karena ini ayat firman Tuhan, saya yakin kebenarannya luar biasa. At the moment of being careful, pada waktu Anda mau memperhatikan, you find yourself cared for.
seketika Anda memberi perhatian kepada orang, seketika itu, saat Anda sedang melangkah memperhatikan orang yang lemah, orang yang berkekurangan, orang yang sedang membutuhkan pertolongan, saat Anda melangkah untuk melakukan, Anda sudah masuk dalam zona diperhatikan oleh Tuhan. Mengapa? Nanti saya mau menjelaskan. Maka saudara-saudara, Tuhan punya segala macam cara untuk memperhatikan saudara, dengan catatan Anda harus memperhatikan orang-orang yang ada di hati Tuhan. Pelayanan adalah melaksanakan amanat Tuhan. Apa itu? Feed my sheep. Nah, saya mau mengatakan ini kepada saudara. Kenapa? Setelah kebangkitan Yesus meluangkan waktu 40 hari. Tidak langsung naik ke surga. Salah satunya adalah dia ingin menunjukkan belas kasihan. Karena ternyata belas kasihan adalah modal utama dalam kehidupan. Modal utama dalam pelayanan. Anda jangan pernah masuk dalam pelayanan kalau tidak punya hati yang berbelas kasihan. Anda akan kecewa, Anda akan tersandung, Anda akan terjerembab. Saya ulangi lagi. Saya ditanya oleh salah satu hamba Tuhan dari Argentina. Kalau mau mewawancarai perintis sebelum masuk ke pelayanan perintisan, ditanya dulu. Mengapa Anda mau melayani Tuhan? Jawabannya yang jelas dulu. Kalau jawabannya tidak jelas, mereka akan bermasalah di pelayanan. Termasuk saudara-saudara yang mau wawancarai. Kenapa Anda merintis? Kalau dia mengatakan, wah saya pengen terkenal. Sudah tahu nanti. Kalau orang melayani pengen terkenal, sudah bisa diramalkan. Dia akan menghalalkan segala macam cara, yang penting terkenal, ya kan? Berapa banyak orang yang ingin terkenal, setelah terkenal tersandung. Karena setelah terkenal akan mempertahankan keterkenalannya. Dibilang, so many people strive to be known. Ada banyak orang pokoknya pengen supaya dikenal. Pengen supaya diketahui dengan segala macam cara, saudara-saudara. Sampai ada yang memaksa, tolong dong di like Facebook saya dong. Ada yang bayar orang supaya like, ayo like. Ya kan? Saya kasih, tolong diviralkan, di like. Karena apa? Dia pengen. Saya mendengar ada orang yang marah. Gara-gara, habis kamu enggak mau like video saya. Kamu undang Komsel, saya enggak datang. Serius ini saudara-saudara. Jadi ada orang yang melayani to be known, ingin dikenal. Tanyakan baik-baik, kenapa Anda mau melayani Tuhan? Oh, supaya nanti suatu saat saya bisa dapat sebutan Bapak Pendeta. Ada seorang istri yang curhat dan mengatakan, suami saya tidak mau dipanggil namanya sekarang Pak. Sejak dia sudah dapat beslit kependetaan, dilantik jadi pendeta penuh. Semua anak-anak harus memanggilnya Bapak Pendeta. Serius, saya tidak berguru ini. Sehingga saya juga kaget waktu mendengar Bapak Pendeta. Dengan papanya sendiri. Dia coba Bapak Pendeta karena dia saya berjuang 7 tahun untuk mendapatkan gelar ini. Jadi jangan macam-macam, panggil saya Bapak Pendeta. Saudara-saudara, if you want to go to the ministry for identity, kalau Anda pergi ke pelayanan untuk identitas dan lupa belas kasihan, Anda akan kena batunya. Karena pelayanan, saudara-saudara, itu melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Dan rahasia pelayanan melayani Tuhan adalah melayani sesama orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Makanya waktu Petrus ditanya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus tidak mengatakan cuci piringku, setrika bajuku, atau kamu harus bekerja dengan aku, bukan. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Cara terbaik melayani Tuhan adalah melayani sesama. Modalnya apa? Belas kasihan, kemurahan hati, mercy. Saya mau menjelaskan. Semua bilang mercy. Mercy berasal dari 2 kata. Misery dan cordia. Misery itu artinya pain, luka atau sakit.
atau penderitaan, itu misery. Kordia itu hati. Jadi orang yang punya mercy adalah orang yang punya hati untuk mereka yang sedang menderita. Nah, mari kita akan lihat, adakah di dalam ruangan ini yang sedang menderita? Ada? Saudara-saudara mungkin tidak melihat, wajah kelihatannya senyum, ya kan? Jalannya, langkahnya luar biasa, tapi dalamnya lagi ambiar. Kita tidak pernah memahami. Karena apa? 3 hal ini saudara harus paham. Everybody needs mercy. Katakan kepada temanmu, everybody needs mercy. Setiap orang perlu belas kasihan ilahi. Setiap orang. Saya juga perlu, saudara-saudara. Setiap orang, tidak peduli siapa saudara, dalam kehidupan kita, Anda perlu mercy. Ada wanita Kanaan yang anaknya kesurupan. Dia datang kepada Yesus dan dia mengatakan, have mercy on me. Semua bilang, have mercy on me. 1, 2, 3. Ada orang buta namanya Bartimeus. Pada waktu Yesus lewat di depan matanya, dia berteriak, have mercy on me. Semua bilang. Ada seorang raja yang terkenal, yang pernah mengalahkan Goliat. Ada satu waktu dalam hidupnya dia menulis dalam puisi berkali-kali, have mercy on me. Setiap orang perlu belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, saya kasih tahu, setelah 56 tahun, saya 56 ya? Saya 56 atau 57? 57. Saya lupa, saudara. Setelah mengalami hidup 57 tahun, dan saya meruntut sejarah hidup saya, ada banyak saat atau detik-detik di mana saya harus berlutut di dalam kaki Tuhan atau di depan salib Kristus dan mengatakan, have mercy on me. Ada banyak persoalan hidup saudara yang tidak bisa diselesaikan oleh uang, jabatan, popularitas, hubungan, pangkat, ataupun hal-hal yang lain. Tidak bisa. Yang bisa Anda lakukan hanya berlutut seperti Bartimeus atau wanita Kanaan atau Raja Daud. Have mercy on me. Amin. Saudara punya saat-saat di mana saudara tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa meneteskan air mata, dan saudara mengatakan, Tuhan tunjukkan belas kasihan-Mu, have mercy on me. Amin. Kemarin saya mendengarkan kesaksian Pak Yangke yang punya Susihana. Ada satu waktu dia kesetrum listrik, dan dia pikir dia mati. Ini kesaksiannya, dia bilang, kalau bukan kasih karunia Tuhan, saya sudah mati Pak hari ini. Ada waktu-waktu dalam hidup saudara, kalau bukan karena mercy dari Tuhan, Anda sudah jadi tengkorak. Masih ingat waktu Anda mau bunuh diri? Masih ingat? Kalau tidak ingat tanya Wendy. Dia punya pengalaman hampir bunuh diri. Ada yang pernah mau bunuh diri? Kenapa saudara batal bunuh diri? Karena ada pertolongan Tuhan yang menjamah hidup saudara. Have mercy on me. Amin. Saya punya saat-saat di mana saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saudara. Mau kuliah, tidak punya duit, teman-teman saya diterima masuk akabri, saya ditolak, ya kan? Saudara, semua teman-teman saya yang di SMA, teman dekat saya, semua bisa melanjutkan kuliah, saya tidak bisa. Saya kerja, jualan kaset, masuk rumah ke rumah bawa koper. Saya kerja. Saudara-saudara, ada saat di mana saya suntuk dengan hidup ini ditanya oleh Pak Pendeta Samuel Handoko, pendetanya Pak Philip Mantova. Dia adalah dulu gembala saya. Dia yang menuntun saya percaya Yesus dan masuk sekolah Alkitab. Dia yang menuntun, Pak Samuel Handoko. Dia pernah mengatakan, Paulus kamu ada apa? Curhat. Saya bilang, have mercy on me. Karena dia yang mempekerjakan saya di toko buku. Toko buku itu dikelola oleh Pak Hani. Saudara-saudara, di saat seperti itu saya bisa merasakan luar biasa jamahan Tuhan dalam hidup saya. Have mercy on me. Saudara-saudara masuk sekolah Alkitab,
oleh karena mercy, kasih karunia dari Tuhan. Di sekolah Alkitab, saudara, saya mikir-mikir, saya senang dengan seseorang tapi tidak berani mengucapkan. Karena saingannya terlalu banyak. Dan saya tahu diri, saya mahasiswa paling miskin. Celana 3, baju 3, kaos 3, saudara. Biru, kuning, sama coklat. Saya masih ingat tuh. Jadi ada saat-saat, Tuhan bagaimana caranya saya bisa melampiaskan atau meluapkan isi hati saya kepada cewek itu. Saudara-saudara, saya tidak punya kemampuan. Have mercy on me. Cewek itu yang tanya, kamu cinta sama saya kan? Luar biasa. Jadi Anda yang tidak berani mengucapkan, ya kan? Datang kepada Tuhan, have mercy on me. Amin. Saya masuk minta, disidang oleh keluarga, ditanya modal berapa mau menikah dengan adik saya. Saya tidak punya uang. Saya berdoa, have mercy on me. Tiba-tiba dipanggil oleh kakak tertua dan dia mengatakan, kami sudah rapat, keluarga memutuskan pernikahan dibiayai bersama. Oleh keluarga mereka. Bisa menikah di hotel bintang 5. Kemudian anak-anak kecil pada bawa daun palem, hosana, hosana. Setahu saya hanya pernikahan Paulus Wiratno dan Marlisa disambut dengan hosana, hosana. Luar biasa, saudara. Setelah sebulan madu pergi ke Selopro naik dokar, doklek. Masuk ke kamar tidak ada tempat tidur, tidak ada kompor, tidak ada apa-apa. Tidak ada almari. Have mercy on me. Dalam hidup ini ada banyak peristiwa dalam hidup saudara yang saudara tidak bisa berbuat apa-apa kecuali have mercy on me. Jujur, punya enggak saat-saat saudara di mana dulu Tuhan? Saya enggak tahu apa yang harus saya perbuat dalam hidup ini. Mungkin saudara-saudara yang mendengar, ada pernikahan saudara yang sudah berusaha dengan 100 konselor, masih belum bisa diselesaikan. Bahkan saudara sudah panggil pendeta-pendeta kaliber dunia, tidak selesai. Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menyelesaikan. Ada orang yang uangnya banyak, mungkin tabungannya dimakan 7 turunan juga tidak habis. Tapi uangnya tidak bisa menyelesaikan sarafnya yang kejepit. Ya kan? Hanya have mercy on me. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.